Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardi Kusuma dari Prodi Teknik Informatika kelas A. Di video kali ini saya akan membahas mengenai logika. Logika di video kali ini dibahas mengenai 7 materi. Yang pertama ada konsep dasar logika, proposisi dan tabel kebenaran, tautologi dan ekuivalensi logis, penyederhanaan dan strategi pembalikan, dan tabel semantik. Yang pertama, konsep dasar logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Alat bantu untuk memahami suatu argumen adalah logika. Proposisi logika didasarkan pada hubungan antara kalimat pernyataan atau statement. Proposisi pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Proposisi adalah kalimat berita. Di sini ada perangkat proposisi, di sini terdapat 8. Yang pertama ada negasi, yang artinya tidak atau bukan. Yang kedua konjungsi, artinya dan. Disjungsi atau implikasi, jika titik-titik maka titik-titik, exclusive or atau hanya salah satu, not and bukan dan, not or bukan atau. Bentuk proposisi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada proposisi anatomik, implikasi, dan diimplikasi. Sini ada contoh soal, tentukan apakah proposisi di bawah ini, di mana kamu tinggal, ibu kota provinsi Jambi adalah Jambi, X ditambah 6 sama dengan 10. Pembahasan. Tentukan apakah proposisi di bawah ini, di mana kamu tinggal, ibu kota provinsi Jambi adalah Jambi, X tambah 6 sama dengan 10. Di mana kamu tinggal ini bukan proposisi karena berisi kalimat pertanyaan. Sini terdapat jelas-jelas tanda tanya. Jadi ini bukan proposisi. Ibu kota provinsi Jambi adalah Jambi. Ini adalah proposisi karena benar bahwa ibu kota provinsi Jambi adalah Jambi. X tambah 6 sama dengan 10. Ini juga bukan merupakan proposisi karena kita tidak tahu nilai X itu berapa. Jika X 5 tambah 6, maka nilainya bernilai salah. Jika X-nya bernilai 4, maka bernilai benar. Sedangkan di sini X tidak diketahui nilainya, maka ini juga bukan proposisi. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu proposisi dan tabel kebenaran. Proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Ini sudah dibahas pada materi sebelumnya. Contohnya ada Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, karena yang benar Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia pada saat ini. Terus ada 4 adalah bilangan prima. Ini merupakan proposisi dengan nilai salah, karena 4 bukan bilangan prima. Lalu di manakah letak Provinsi Lampung? Ini juga bukan proposisi, karena ini adalah kalimat pertanyaan. Terus ada X dikurang 5 sama dengan 12. Ini juga bukan proposisi, karena nilai X tidak diketahui. Pemberian nilai, huruf A, B, C, dan seterusnya digunakan untuk menggantikan proposisi dan disebut variabel-variabel proporsional. Hanya memiliki nilai benar dan salah. Nilai benar dilambangkan dengan T dan salah dilambangkan dengan F. T dan F ini disebut juga dengan konstanta proporsional. Tabel kebenaran. Suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi disebut dengan tabel kebenaran. Jumlah baris pada tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jika terdapat n proposisi tunggal pada proposisi majemuk, maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2 pangkat n. Berikut contoh soal, tentukan nilai kebenaran dari disjungsi berikut. Yang A, P atau Q, yang B, P atau negasi Q.
Tentukan nilai kebenaran dari disjungsi berikut. A. P atau Q. B. P atau negasi Q. Untuk menentukan nilai kebenarannya, kita akan membuat tabel kebenaran. P, Q, dan P atau Q. Di sini terdapat 2 pernyataan, maka untuknya terdapat 4. Benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. Jika P dan Q benar, keduanya benar-benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika P benar dan Q salah, maka P atau Q bernilai benar. Begitu juga dengan P salah dan Q benar, maka P atau Q bernilai benar. Tetapi jika P salah dan Q salah, maka P atau Q bernilai salah. Maka, jika terdapat salah satu kebenaran di antara kedua pernyataan berikut, maka nilai tersebut adalah benar. Kecuali jika dua-duanya salah, maka pernyataan berikut adalah salah. Begitu juga dengan yang B, P atau negasi Q. Di sini kita buat masukkan negasi Q-nya. Negasi Q, berarti jika Q bernilai benar, maka negasi Q bernilai salah. Itu juga dengan seterusnya. Jika salah, maka ini bernilai benar, benar salah, salah maka benar. Dan P negasi atau lingkaran Q, P benar dan lingkaran Q salah, maka ini juga bernilai benar. P benar dan lingkaran Q benar, maka bernilai benar. P salah dan lingkaran Q salah, maka bernilai salah. Dan P salah dan lingkaran Q benar, maka bernilai benar. Maka inilah nilai dari kebenaran kedua pertanyaan berikut. Materi ketiga yaitu proposisi majemuk atau form. Proposisi majemuk adalah proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai. Ada 4 macam proposisi majemuk. Yang pertama, konjungsi, yang kedua, disjungsi, yang ketiga, ingkaran, dan yang keempat, disjungsi eksklusif. Di sini ada tabel kebenarannya. Di sini ada konjungsi, disjungsi, dan eksklusif or, dan juga negasi. Contoh soal, diberikan proposisi berikut. P, bulan ini adalah bulan September. Q, hari ini adalah hari Selasa. Tuliskan dan tentukan nilai kebenaran dari proposisi maju P or eksklusif Q. Pembahasan. Diberikan proposisi berikut. P, bulan ini adalah bulan September. Q, hari ini adalah hari Selasa. Tuliskan dan tentukan nilai kebenaran dari proposisi majemuk P eksklusif or Q. Jadi kita tentukan dulu tabel kebenarannya. P, Q, P eksklusif or Q. P bernilai benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, maka jika P benar dan Q benar, maka P eksklusif or Q bernilai salah. Jika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah, maka P eksklusif or-nya bernilai benar. Itu juga dengan jika P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai benar, maka P eksklusif or Q-nya bernilai benar. Tetapi jika jika P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai salah, maka juga bernilai salah. Maka untuk P eksklusif or ini, or Q, harus ada pernyataan
yang pernyataan yang dimana nilainya itu keduanya tidak sama. Sini terlihat benar, salah, salah, benar, sehingga pernyataannya adalah benar. Maka P eksklusif OR Q bulan ini adalah bulan September dan bukan hari Selasa atau hari ini adalah hari Selasa, tetapi bukan bulan September. Ini pernyataannya, maka P eksklusif Q jika bernilai benar ketika P dan Q, P benar dan Q salah. Ini dapat terlihat sini bernilai benar, dan juga jika P salah dan Q benar, maka P eksklusif OR Q-nya yaitu bernilai benar. Maka kalimatnya adalah setiap hari Selasa yang tidak terdapat pada bulan September. Ini untuk pernyataan jika P salah dan Q benar. Materi keempat, pembuktian validitas argumen. Argumen valid jika implikasi dari premis-premisnya terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi. Semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. Argumen invalid jika semua hipotesa benar, tetapi kesimpulan salah. Cara menguji validitas ini ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan tabel kebenaran. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat ekspresi logikanya. Dan langkah kedua yaitu argumen yang ada diubah menjadi pernyataan kondisional yang berkoresponden dengan argumen tersebut, yaitu dengan cara mengkonjungsikan premis-premis, kemudian hasilnya diimplikasikan dengan konklusi. Berikut contohnya, Agus ada di Indonesia atau Korea. Agus tidak ada di Indonesia, jadi Agus ada di Korea. Misalkan P, Agus ada di Indonesia, Q, Agus ada di Korea, maka ekspresi logika dari argumen tersebut adalah sebagai berikut. P atau Q negasi P, jadi argumen contoh yaitu P atau Q dan negasi P, maka Q. Berikut tabel kebenarannya. Di sini dapat terlihat bahwa kesimpulannya itu bernilai benar semua, sehingga dari pernyataan tersebut bernilai tautologi. Karena tabel kebenaran dihasilkan berupa tautologi, maka argumen tersebut adalah valid. Untuk pembuktian dan penarikan kesimpulan, untuk menunjukkan apakah suatu argumen valid atau tidak, kita dapat menggunakan bentuk argumen lain yang sudah terbukti valid. Dapat diberi padukan dengan beberapa pernyataan yang ekuivalen atau aturan penukaran. Bentuk-bentuk argumen yang valid, misalnya yang pertama ada modus ponens, modus tollens, simplifikasi, konjungsi, silogisme hipotesis, silogisme disjungsi, dilema konstruktif, dilema destruktif, dan addition.
Berikut premis-premisnya beserta dengan konklusinya. Contoh soal, apakah penarikan kesimpulan di bawah ini valid? Jika X sama dengan X kuadrat sama dengan 9, jadi X sama dengan 3. Pembahasan. Apakah penarikan kesimpulan di bawah ini valid? Jika X sama dengan 3, maka X kuadrat sama dengan 9. X kuadrat sama dengan 9, jadi X sama dengan 3. Maka untuk menyelesaikan penarikan kesimpulan ini, kita membuat ekspresi logika terlebih dahulu. Ekspresi logikanya yaitu P maka Q untuk yang ini, dan Q X sama dengan 9, jadi P. Ini P. Bentuk ini bukan termasuk ke dalam modus ponens, modus tollens, maupun silogisme. Jadi, untuk menentukan valid atau tidaknya, kita akan membuatnya dengan tabel kebenaran. Maka P maka Q dan Q maka P. Untuk tabel kebenaran sebagai berikut. P Q P maka Q P maka Q dan Q dan P maka Q dan Q maka P. P bernilai benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, 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 salah, benar, salah, dan terakhir P maka Q dan Q, kita lihat di sini bernilai benar, maka P bernilai benar, maka di sini bernilai benar. Ini S dan P-nya benar, maka di sini juga bernilai benar. Tetapi jika P maka Q dan Q bernilai benar, sedangkan P-nya salah, maka untuk pernyataan ini bernilai salah. Dan terakhir, jika salah dan juga salah, maka bernilai benar. Maka untuk pernyataan ini tidak tautologi, karena terdapat satu nilai yang salah. Untuk tautologi ini, semua pernyataan harus benar. Maka, penarikan kesimpulan di atas tidak valid. Materi kelima ada tautologi dan ekuivalensi logis. Tautologi mempunyai persyaratan jika pada tabel kebenaran untuk semua pasangan nilai variabel proporsionalnya yang ada bernilai benar. Tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi yang berada di dalamnya. A atau negasi A selalu bernilai true.
Kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi yang berada di dalam nilai F. Kontingen atau formula campuran. Jadi kontingen adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi yang berada di dalamnya. Ekuivalensi logis. Suatu ekspresi logika disebut ekuivalen logis apabila ekspresi logikanya adalah tautologis, ekspresi logikanya adalah kontradiksi, ekspresi logikanya adalah kontingen, tetapi urutan T dan F pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Contohnya, tunjukkan bahwa pernyataan majhul, lingkaran P, maka Q atau negasi P adalah tautologi. Pembahasan. Tunjukkan bahwa pernyataan majemuk lingkaran P maka Q atau lingkaran P adalah tautologi. Di sini terdapat dua pernyataan tunggal, yaitu P dan Q. P dan Q. Sehingga banyak baris tabel kebenarannya, yaitu 2/2 sama dengan 4 baris. Sehingga kita buat tabel kebenarannya seperti berikut. P Q lingkaran P maka Q dan lingkaran P maka Q atau lingkaran P. Kita buat benar, salah, benar, salah, dan untuk lingkaran P ini kebalikannya, salah, benar. Lingkaran P maka Q, benar, salah, dan terakhir lingkaran P maka Q atau lingkaran P maka nilainya sini benar, dan atau lingkaran P nya bernilai salah maka sini bernilai benar. Jika lingkaran P maka Q bernilai benar dan S nya bernilai salah maka bernilai benar. Jika nilainya benar dan benar maka juga bernilai benar, dan terakhir jika nilai salah dan lingkaran P nya salah dan lingkaran P nya benar maka juga bernilai benar. Maka pernyataan tersebut adalah tautologi karena semua pernyataan di sini bernilai benar. Materi selanjutnya yaitu penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Perangkai, maka, dan jika hanya jika dapat diganti dengan perangkai dasar, dan, atau, dan negasi. Pertama kali yang harus dihilangkan adalah perangkai implikasi dan perangkai ekuivalen. Dijadikan kombinasi dari perangkai konjungsi, disjungsi, dan negasi. Penyederhanaan. Dalam tautologi, nilai kebenaran dapat diganti sebagai berikut. Nilai yang bernilai true maka dapat diganti dengan angka 1, sedangkan false dapat diganti dengan angka 0. Jika hasil penyederhanaan bernilai 1, maka tergolong tautologi. Jika bernilai 0, maka tergolong kontradiksi. Sedangkan jika bernilai. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar.
Teknik ini mirip dengan penyederhanaan. Perbedaannya hanya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Koleksi dari pernyataan-pernyataan disebut konsisten jika pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar. Konsisten dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Contohnya, jika Arema menang Liga Presiden, maka para Aremania akan senang-senang. Dengan demikian, jika para Aremania tidak menangkan, maka Arema akan memenangkan Liga Presiden. Pembahasan untuk soal ini kita buat dulu variabel-variabel proporsionalnya, yaitu A sama dengan Arema memenangkan Liga Presiden. B, para Aremania senang. Dan C, para Bionek makan-makan. Sehingga dapat dibuat premis yang pertama, yaitu A maka B bernilai true. Premis keduanya, negasi B maka C bernilai true, dan kesimpulan negasi C maka A bernilai false, sehingga dapat ditulis A maka B, negasi B maka C sama dengan negasi C maka A. Untuk langkah pertamanya kita cek dengan kesimpulan. Cek dengan kesimpulan. Jika negasi C maka A bernilai false, maka pasti negasi C bernilai true dan A bernilai false. Jika negasi C bernilai true, maka C bernilai false. Jika A bernilai false dan ini untuk jadi A bernilai false dan C bernilai false juga. Langkah kedua, cek dengan premisnya. Cek dengan premisnya. Premis kedua, jika negasi B maka C bernilai true, sedangkan C bernilai false, maka negasi B bernilai false. Jadi
negasi B bernilai false dan B bernilai true. Untuk langkah ketiga, cek dengan premis yang pertama. Cek dengan premis pertama. Jika A maka B bernilai benar, sedangkan A bernilai salah dan B bernilai benar, maka hal ini mungkin terjadi karena F maka T bernilai salah, maka bernilai benar sama dengan bernilai benar. Sehingga untuk kesimpulannya, yang pertama, jadi kesimpulan. Jadi mungkin pada saat yang sama A maka B bernilai benar, negasi B maka C bernilai benar juga, dan negasi C maka A bernilai salah. Yang kedua, jika mungkin karena ada strategi pembalikan argumen di atas menjadi tidak valid. Argumen menjadi tidak valid. Berikut pengecekannya dengan tabel kebenaran. Baiklah, untuk materi terakhir yaitu ada tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai true dan kesimpulan bernilai false, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi, premis-premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan simpulan yang bernilai true juga. Jika semua cabang tabel tertutup, maka ekspresi logika tersebut tidak konsisten, atau mereka juga bernilai salah semua. Akan tetapi, jika terdapat satu cabang saja yang terbuka, maka setidaknya satu baris yang bernilai true atau dinamakan dengan tabel semantik yang konsisten. Aturan-aturan tabel semantik ada 10, seperti berikut. Tabel semantik dan strategi pembalikan. Tabel semantik hanya dapat digunakan untuk membuktikan kekonsistenan suatu argumen. Akan tetapi, jika digabungkan dengan strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan, maka dapat digunakan untuk menguji kevalidan suatu argumen. Jika tabel semantik ditambah dengan strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan, maka akan tertutup semua. Maka, karena tidak konsisten, itu terjadi karena strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan, maka argumen tersebut valid. Contoh soal, jika Badun mencontek saat ujian, maka dosen akan datang jika pengawas tidak lalai. Jika Badun mencontek saat ujian, maka pengawas tidak lalai. Dengan demikian, jika Badun mencontek, maka dosen akan datang.
Baiklah, sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.